saya meminta ketua kelasnya bisa memimpin kita doa. Hadir semua tadi gitu? Tidak. Begitu satu orang yang bisa bersedia asis mana bisa silakan. Setelah izinkan saya berdoa dan saya pegang dalam Bapa dalam Bapa dan surga. Terima kasih asis yang sudah memimpin kita berdoa membayar pembelajaran kita pada siang hari. Oke, pertama-tama saya minta kalian untuk ada gel kan kalian? Ada tidak? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya mau cek Pak, mau cek dulu kehadiran kalian. Agustinus Ganama, Alexander Jackson Gomong, Olris Madio, ya. Terima kasih sudah presensi. Sekarang saya mau mengajak kalian untuk kita menyaksikan satu tayangan. Tayangan ini berkaitan dengan bagaimana alat-alat gambar apa saja yang kita gunakan dalam menggambar painting. Baca saja ya. Di gambar teknik itu ditemukan oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-15, sehingga beliau itu dijuluki sebagai seorang bapak gambar teknik ya. Abad ke-16 Gaspar Monge, seorang ahli matematika asal Prancis, dan seterusnya. Ini gambar teknik. Skala memiliki dimensi, ada perbedaan garis yang memiliki arti, terdapat nama sendiri pada setiap gambar, memiliki detail dari gambar utama. Kita lanjut saja ya, cepat saja. Kertas gambar. Ukuran yang paling besar itu kita sebut dengan kertas gambar A0. A0 itu ukuran besar ya. Kemudian dari A0 itu kita lipat dia bagi dua, itu kita dapat A1. Kita lipat lagi dapat A2. Dan seterusnya sampai pada yang kecil yaitu A5. A4. Ya. Yang seperti kalian pegang sekarang itu A4. Sudah dari yang sudah saya tanya sudah bisa menjawab. Sekarang wanita supaya kertas gambar masing-masing disimpan di atas meja masing-masing. Persiapkan alat-alat gambarnya. Selesai menggambar, setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan gambarnya. Tetapi hanya siapkan dulu sebentar, gambarnya itu kita pakai ini saja ya. Gambarnya itu kita pakai ini. Lipat bikin dari kertas. Bikin dari kertas. Itu hanya ditulis nomor saja ya. Kalau nomor 1 berarti dia dapat soal nomor 1 yang ada di LKPD. Kalau nomor 2 berarti dapat soalnya nomor 2. Apa itu konstruksi geometri? Konstruksi geometri adalah suatu cara dalam menggambar suatu benda 3 dimensi
didasarkan pada konstruksi geometri dasar. Nah, geometri dasar itu seperti apa? Seperti titik, garis, busur, dan lingkaran. Nah, seperti itu. Itu konstruksi geometri. Yang pertama titik. Geometri dasar yang menggambarkan geometri dasar yang menggambarkan satu tempat pada sebuah gambar. Titik tidak memiliki lebar, tinggi maupun kedalaman, ya, ini saja ya. Garis merupakan geometri dasar yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar. Dengan kata lain, dua atau lebih titik yang saling berhubungan. Dan berikut bilang. Bilang merupakan geometri dasar yang dibatasi oleh garis lurus dan memiliki jumlah sudut 100. Sedangkan ruang berarti dia berbentuk kubus atau balok ya, mempunyai ruang ada panjang, lebar dan tinggi. Jika memotong garis PI di tengah, kita kasih tanda dengan flash. Kita bikin satu kali busur ke atas. Setelah itu dari titik S kita bikin busur lagi, tapi jangan kita tidak ubah, tetap ukuran yang sama dengan busur yang pertama tadi. Kita letakkan titik pusatnya di S dan kita buat busur lagi memotong di titik T. Setelah itu kita bikin lagi dari titik T kita membuat busur lagi, memotong busur yang kedua tadi di titik R. Setelah itu potongan itu merupakan titik yang nanti kita hubungkan terhadap P. Dan sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Nah ini membuat segi enam peraturan itu nomor 3 kalau tidak salah ya. Itu kita boleh menggunakan dua cara. Ini antara satu mau pakai cara mau memberi A atau memberi B terserah. Yang berikut contoh konstruksi geometri bidang membuat lingkaran di dalam segitiga. Jadi ini juga sebentar kalian akan gambarkan praktek ya. Ini risiko yang mana? Ini menentukan pusat lingkaran dari dua potong garis, yaitu garis AC dan garis DT. Setelah itu kita buat lagi garis yang berpotongan dengan dua garis tadi tegak lurus, diperpanjang sampai kedua ujungnya itu ke titik E. Nah disitulah pusat lingkaran. Jadi jangan itu nanti kita oke, kita stop videonya karena ada satu gambar yang tertinggi kayaknya ya. Visual nomor berapa itu? Kedua ya. Ada 4 pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan konstruksi geometri? Apa itu konstruksi geometri? Konstruksi geometri adalah suatu cara menggambarkan tiga dimensi, ya. Suatu cara menggambarkan tiga dimensi. Oke, kita langsung saja dengan menggambar. Siapkan alat-alat kalian. Buat garis titiknya dulu. Oke. Buat garis pinggirnya dulu. Garis pinggirnya satu kalau bisa. Sudah saya tidak. Oke, silakan. 1 2 cm. 1 Benar kan? Mana yang menggambarnya?
sudah kasih. Jangan gambar dulu, hanya bikin apa dulu ya, guys, bikinnya dulu ya. Kita undi dulu gambarnya. Untuk kelompoknya mana? Ada biasa, satu banget ya untuk kelompok baik ini gitu. Kurang satu kan? Tiga kan? Oke, untuk kelompoknya bisa maju ambil kuliah di sini. Ya. Oke, ambil langsung pulang ke tempat dulu. Oke, satu, kedua, yang ketiga, silakan. Buka kemudian diskusikan dengan teman. Nomor berapa? Tiga. Berarti gambar heksagonal. Bisa juga menggunakan bisa ya. Bisa bisa berada di kamu gambar dua. Sudah kan? Buat yang pertama itu hanya sketsa dulu. Jangan tekan. Buat sketsanya dulu. Setelah itu perterangkan dia baru hapus yang sisa-sisanya. Terima kasih. Satu tangan tidak bisa, awas tidak bisa. Kalau sudah selesai menggambar garis pikir dan etiket gambarnya, kalian sudah bisa menggambar posisi geometris. Kita saling pakai jangka juga bisa, yang bisa juga. Kami tidak berbicara terus bikin guys tidak tulis ini masih terus sama kami jarak jangka dari titik ini dari dua ini ke sini berapa terus beranya bingung ini satu ya seperti ini yang guys ada saja nanti kalian tuliskan di ya ini tulisan saya tidak tahu apa saya dapat beberapa kali caranya sangat mudah. Bikin guratan ini dulu, busuk yang pertama ini sudah. Jangan diulang tarik sama. Bisa di sini, ini satu kali cat, di sini satu kali cat. Untuk cari potongannya, setelah itu guys.
posisi bawah itu 45 itu kan. Yang ini. Sebelum berada. Nah, bos kan. Kira. Boleh kerajaan ada Pak. Aman siapa Pak? Mana Pak buat saya dulu Pak, demonstrasikan dulu kalian bisa. Masuk kami. Bapak, tunggu kertas ya. Ini demonstrasinya begitu jangan sepakat. Tadi sudah buat foto. Ini misalkan supaya sehingga dulu biar kita seperti ini. Bikin garis yang panjang sehingga mereka dulu bisa didukung. Di situ lah pusat negaranya. Ini nanti cara buatnya. Belum dicari kita kan? Jangan kasih kita membuat namanya anak TNI itu harus tahu pegang jangka. Jangka itu dipegang di depan. Nah ini pegang di sini, ya. Baru digores. Jangan seperti ini ya. Ini bukan akhirnya. Pak tidak ada. Harus perhatikan notasinya, notasi garis. Nama garisnya itu harus ada. Kalau ini Pak tidak mungkin dari mana ke mana. Jadi bikin-bikinnya dulu. Bahkan sini. Iya. Ini garis nama-nama garis. Garis. Anda namanya apa saja terserah. Sudah nama ini dihapus. Oke, baik. Yang lain sebentar lagi tidak apa-apa. Kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan mereka punya hasil gambar kepada kita. Nah, kita juga menyiapkan minimal satu kelompok satu pertanyaan untuk mereka. Oke? Nanti kalau mereka tidak bisa menjawab, Pak akan bantu menjawab. Kita semua dengar dulu ya. Adik, dari kita di sini selesai. Tanda panah. Salam bahagia buat kita semua. Ya. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil gambar konstruksi geometri, dan juga kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggambar konstruksi geometri tersebut. Langkah-langkah dalam membuat lingkaran di dalam segitiga. Langkah pertama, membuat garis segitiga sama sisi. Membagi sudut ABC menjadi 2 bagian yang sama besar, begitu juga sudut ACB. Hubungkan garis dari titik B dan titik C ke busur perpotongan. Perpotongan garis merupakan pusat lingkaran. Setelah membuat garis perpotongan, gambarlah lingkaran di dalam garis segitiga tersebut.
Teman-teman ada yang mau bertanya? Yang bertanya? Tidak ada yang bertanya kan? Misalnya tidak ada cara lain lagi untuk selain langkah-langkah yang begitu, tidak ada metode yang lain. Tidak ada yang mau bertanya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk kembali di tempat duduk kalian. Baik. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Silakan nama siapa? Amar Rafael. Silakan Amar Rafael. Salam bahagia buat kita semua. Salam bahagia, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil gambar konstruksi geometri dan juga kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggambar konstruksi geometri tersebut. Langkah-langkah dalam membuat atau mencari titik pusat muka. Gambarlah sebuah segitiga, kemudian tarik tali busur antara dua titik, lalu gambar tali busur kedua, kemudian tarik sebuah garis menghubungkan A dan C, lalu hubungkan titik B dan cari titik B. Demikian itu saja hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau bertanya untuk bagaimana menentukan apa? Titik pusat lingkaran ya? Titik pusat lingkaran. Di mana mereka hanya dengan bantuan dua buah garis, yaitu garis AB dan garis CD yang terpisah. Kemudian mereka membuat lagi garis tegak lurus yang memotong garis AB dan CD tadi, dan memperpanjang garis itu sampai pada perpotongannya di titik E. Kemudian di situ dibuat sebagai pusat lingkaran. Tidak ada yang bertanya kan? Nah, madu. Presentasikan hasilnya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini sudah ada di luar kepala, silakan. Sampai Salam bahagia buat kita semua. selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil gambar konstruksi geometri. Dan juga kami akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggambar konstruksi geometri tersebut hingga pembentukan segi enam yang dikehendaki. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau tidak ada Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan kan? Kan begini, yang menggambar sebenarnya ini kan ada dua metode ya. Metode yang mereka gunakan tadi itu kalau menurut Pak dengar itu kayaknya mereka menggunakan jangka itu ya. Tetapi kita juga bisa menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan penggaris segitiga yang 60 derajat ya. Sudah? Bisa. Tadi ada yang gambar Pak itu bisa. Atau tidak? Tidak ada yang bertanya lagi kan? Tidak. Oke, silakan dulu kelompok 3. Terima kasih banyak. Berarti kalian setelah melalui diskusi dengan teman tadi sudah mengisi LKPD-nya semua, sudah memperhatikan bagaimana cara menggambar konstruksi geometri. Berarti kalian minimal sudah ada bayangan, ya? Geometri dasar itu seperti apa? Konstruksi geometri itu seperti apa? Berarti kita pada kesempatan yang terakhir ini
pada kita semua kita simpulkan secara bersama-sama hasil apa yang kita capai hari ini ya. Contohnya apa? Seperti apa tadi? Titik apa lagi satu? Garis bidang ya. Bidang atau ruang ya. Sudut bidang atau ruang. Contohnya kalau ini ruangannya karena ada panjang, lebar dan tinggi. Berarti ada ruang berbentuk kubus atau balok. Itu namanya ruang atau bidang. Sudah? Bidang atau bangun ruang ya, bukan bidang. Kalau dia bisa bidang datar ya. Ruang. Oke. Jadi kesimpulan kita seperti itu. Geometri dasar itu bagaimana cara menggambar 3 dimensi atau 2 dimensi ya, dengan menggunakan konsep atau konsep konstruksi geometri dasar. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk saya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Kita masih panjang ya, masih 3 tahun ke depan. Baru kelas 1, bagaimana saya mengenal ya. Kalau mengajar itu terlalu cepat atau dengan bahasa-bahasa yang kurang dipahami oleh adik-adik, itu juga saya sangat membutuhkan jawab pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan dari adik-adik. Bukan pertanyaan, tapi sanggahannya. Pak ajar jelek sekali misalnya. Tidak apa-apa ya. Karena itu nanti menjadi bahan buat Pak bagaimana merubah cara atau model pembelajaran yang seperti apa yang membuat kalian itu termotivasi dalam mempelajari gambar. Nanti kita kan ada grup kan? Ya. Nanti observasi tentang Pak Guru punya itu, penilaian terhadap Pak Guru, nanti Pak Guru kirim link Google Form-nya di grup ya. Setuju kan? Setuju. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya minta ketua kelas boleh memimpin doa. Tapi ada yang satu tidak sebagai ketua kelas ya. Asis atau yuk ini saya bilang kemana yang terjadi pertama biasanya menyuruh itu dia ngomongnya paling banyak. Adalah silakan bisa kan Bapak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya dalam nama Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami mulai dari awal pelajaran sampai dengan akhir ini. Sekarang kami pulang secara kudusmu untuk selalu menyertai kami supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Namun tetap kami puji kini dan segala masa. Dalam nama Bapa. Siapa?